Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Muhammad dengan nomor 3913014. Baiklah, saya akan menjelaskan datasheetnya pada percobaan ini. Nah, terus ini ada datasheetnya. Nah, ini kita seleksi pengantian orang. Terus kita isi datasheet terakhir. Custom, atur dulu. Nah, ini adalah kita scan dulu di mana orang antrinya. Nah, ini masih loading ya ternyata, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya Sabila akan menjelaskan tentang bagaimana back end dari project kami ini. Jadi setelah melakukan training sebelumnya dari hasil dataset yang sudah diberikan label, kemudian di training dan kemudian diinputkan dalam program Python yang berisi logika bagaimana cara menghitung estimasi dari panjangnya antrian, berapa lama orang akan menunggu antrian tersebut. Jadi di sini ada satu folder yang sudah berisi model dan base PT. Base PT ini adalah hasil dari training yang telah dilakukan. Itu berisi dari hasil tren yang terbaik, maka diberi nama base.pt. Kemudian di dalam program Python, di sini bisa kita lihat itu ada import CV2. Ini gunanya untuk menghubungkan kamera ke program Python. Kemudian karakteristik ini adalah YOLO, model arsitektur model yang kami gunakan dalam project ini. Kemudian ada model dan ini path base PT, sehingga program ini mengambil dari hasil training yang telah dilakukan. Kemudian di sini ada program-program bagaimana untuk membuka dari kamera, dan ini untuk menutup kamera itu dengan menggunakan tombol key. Nah, program ini digunakan untuk testing di laptop dulu sebelum di deploy ke Raspi. Jadi ini adalah berisi codingan sederhana bagaimana nantinya project ini akan bisa dijalankan di Raspi. Jadi kita tengok untuk detect.python.
Di sini untuk program yang akan dikopikan di Raspi di progres berikutnya. Nah, di sini ada CV2 untuk membuka kamera, realistik untuk mengimportkan arsitektur model yang dipakai itu YOLO. Kemudian time, karena akan ada estimasi waktu yang akan dihitung, maka kita membutuhkan import time. Kemudian Raspi, input dan output Raspi di sini diinputkan untuk kontrol pin Raspberry Pi. Nah, kemudian di konfigurasi kami menggunakan LED sebagai aktuatornya, itu di pin 17, sehingga apabila antrian yang telah penuh, maka aktuator akan menyala untuk mengindikasikan bahwa antriannya sedang penuh. Kemudian model, pad modelnya itu model .onnx, makanya kami menggunakan arsitektur YOLO, karena arsitektur YOLO V8 ini mudah untuk diubah ke ekstensi yang lain seperti ONNX contohnya. Kemudian di sini kami berikan average time per person itu 30 detik untuk setiap orang. Terus queue zone-nya itu di sini ada dimensi yang dikotakkan sebagai zone antrian. Jadi apabila ada orang di sana, maka itu kan terhitung sebagai orang yang sedang mengantri. Kemudian menyala apabila terdeteksi 3 orang. Baik, selanjutnya sama, itu ada model, ada mengaktifkan kamera. Nah, ini adalah logika untuk menyalakan atau mematikan LED-nya. Nah, terus filter hanya deteksi kelas dari person yang dari dataset yang sudah di-train, sehingga ini ada logika aktuator. Jika dia antriannya penuh, maka dia akan menyala. Kalau dia tidak, maka dia akan mati. LED-nya akan off. Nah, kemudian di sini ada juga untuk memunculkan tulisan berapa orang di sana. Jadi di sini ada fungsi queue count, menghitung berapa banyak ada orang yang sedang di dalam antrian. Baik, sekian yang saya sampaikan. Terima kasih, dikembalikan kepada moderator. Baik, saya akan menjelaskan tentang training dan trainingnya. Pada yang pertama ini ada perintah yang dijalankan untuk Google Colab-nya menginstal library yang akan digunakan pada proyek ini. Contohnya library RoboFlow, Ultralytics, Matplotlib, dan Seaborn ini. Selanjutnya pada codingan ini untuk menjalankan dataset dari yang sudah diambil dari RoboFlow untuk dipindahkan ke Colab ini. Model yang saya pakai yaitu YOLO V8. Ini adalah APK yang saya gunakan. Selanjutnya ini kode untuk melatih YOLO V8 nya dengan dataset yang 50 epoch-nya, sehingga hasil akhirnya mode AI yang bisa dideteksi atau antriannya dalam file mode.pt dan siap dipakai untuk diprediksi. Baik, selanjutnya ini kode untuk menentukan confusion matrix-nya seperti yang telah tertera di sini. Nanti akan menghasilkan box seperti grafik di daerah sini. Selanjutnya ada confusion matrix-nya. Ini adalah grafik F1-nya. Selanjutnya ada evaluasi model dari tampilan dari confusion matrix. Terus ada sebenarnya ini adalah box F1-nya. Terus selanjutnya kode ini adalah hasil dari persiapan ekspor modelnya. Selanjutnya ini adalah kode untuk tahap analisis model yang sudah training sebelumnya. Ini kode untuk mengupload file yang akan digunakan. Ini untuk melatih
atau mengukur seberapa cepat dan efisien model dijalankan sebagai format. Ini reference lainnya sama FPS yang deteksi yang saya gunakan. Selanjutnya ada ONXPath. Ini tahap konversi dan analisis dalam format ONNX. Lalu langsung diuji performanya sehingga menghasilkan grafik seperti gambar di atas. Selanjutnya yang terakhir bagian level optimisasi paling lanjutnya, yaitu full integrator quantization untuk model TF lainnya. Ini biasanya dipakai kalau target device sangat terbatas. Mungkin sekian dari saya. Baik, di sini kita sudah sampai kepada tahapan untuk demonstrasi, di mana sistem ini nanti bakal mendeteksi banyaknya jumlah antrian orang. Mungkin bisa dilihat di sini beberapa rangkaian sederhana yang saya buat. Di sini saya menggunakan rangkaian sederhana berupa penggunaan satu LED, satu resistor, dan 2 buah jumper, dan dibuat di atas sebuah breadboard dengan menghubungkannya langsung ke Raspi pada pin 6 dan juga pin 11. Nah, pada sistem ini perlu diketahui juga bahwa sistem ini dibatasi untuk antriannya itu dipilih 3 orang karena keterbatasan antara ruang juga yang tersedia di sini. Nanti sistem ini bakal mendeteksi banyaknya jumlah orang yang mengantri. Apabila dia lebih dari 3, maka lampu indikator ini akan menyala. Nah, misalnya kurang dari 3, lampu indikatornya akan mati. Jadi bisa dilihat di sini bahwa ada 3 orang yang sedang mengantri. Kemudian bisa kita lihat pada sistemnya sendiri. Di sini bisa kedetek 3 orang sehingga muncul peringatan antrian penuh dan indikator lampunya menyala.